Shalom adik-adik semua. Kita kembali lagi di dalam hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, karena kita mau beribadah kepada Tuhan, Lause Deborah mengajak adik-adik semua untuk benar-benar siap. Siap itu maksudnya seperti apa sih Lause? Ya kita benar-benar mempersiapkan hati kita siap mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Enggak lagi kepikiran, aduh pengen main game yang itu, aduh perutnya kelaparan, aduh masih pengen tidur. Tapi kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik bawa Alkitab adik-adik, kita baca bersama-sama dan kita mendengarkan dengan baik Lause yang menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Lause Deborah mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama di hari ini mau memuji Tuhan kita. Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang perbuatannya sungguh ajaib. Mari kita mengangkat pujian sebab Kau besar. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita mengangkat pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami memuji nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, dan tiada Allah lain yang seperti Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur anak-anak Tuhan pada hari ini di rumah masing-masing tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi, bergerak untuk Tuhan. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk nanti mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Ya Tuhan, kami mohon supaya ibadah kami ini sungguh berkenan.
Sungguh Tuhan disenangkan dengan ibadah kami, dan kami anak-anak Tuhan bisa sungguh-sungguh beribadah dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Lausa Deborah mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang mampu mengalahkan semua musuh. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bergerak buat Tuhan. Adik-adik katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Ayo katakan bangkit, serukan nama Yesus. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau memberikan persembahan adik-adik. Kita memberikan persembahan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Adik-adik, ketika kita masih bisa makan, ketika orang tua kita masih bisa bekerja dan mendapatkan gaji, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Oke adik-adik bisa memberikan persembahan dengan adik-adik mengumpulkan uang yang adik-adik punya, mau diberikan kepada Tuhan, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan kepada orang tua atau anggota keluarga yang akan pergi ke gereja.
Atau adik-adik juga bisa minta tolong orang tua atau anggota keluarga yang bisa menolong adik-adik transfer ke rekening gereja. Kita mau sama-sama memberikan persembahan sambil menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Allah itu baik. Adik-adik, kita mau berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan kami bersyukur karena kasih Tuhan bagi kami begitu melimpah. Berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, kepada papa mama kami begitu melimpah. Dan kini kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap majelis gereja yang akan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan di gereja kami di dunia ini, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak kenapa sih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu tidak boleh absen mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah yang meneguhkan kita. Adik-adik, kalau misalkan adik-adik ingat, ketika kita ada di dunia ini, kita sedang berperang melawan si iblis. Lalu dari mana caranya supaya kita bisa menang? Dari mana caranya supaya kita bisa tetap kuat? Yaitu firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu menguatkan kita.
Jadi ketika iblis menggoda kita supaya kita jatuh ke dalam dosa, kita bisa tolak di dalam nama Tuhan Yesus dengan firman-Nya yang meneguhkan kita. Yuk, Lause mengajak kita semua bangkit berdiri lagi. Kita mau mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, Berani Tampil Beda. Halo adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Lause boleh kembali bersama-sama dengan adik. Nah sekarang Lause akan bercerita cerita Alkitab. Dan hari ini Lause senang sekali karena ditemenin oleh Nunu. Halo Nunu. Hai Nunu, apa kabarnya? Baik Lause. Wah, Sehat. bagus. Nah, Nu, apakah kamu mau menyapa teman-teman kamu yang ada di rumah? Oke. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Ada sukacita hari ini? Ya, pasti sukacita dong. Lause sukacita. Nunu? Iya dong, aku sukacita sekali, sekalipun ada di rumah. Ya, kita semuanya sukacita. Walaupun saat ini pandemi masih tetap ada ya. Tapi ingat, Tuhan senantiasa memelihara kita. Amin ya. Amin. Nah, sebelumnya yuk Lause ajak kita untuk berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya, Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak yang baik ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semuanya Tuhan supaya kami boleh mengerti dan boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya Lause mau ajak kita untuk baca Alkitab dulu ya. Nah, Oke. Alkitabnya kita buka Hakim-Hakim 16 ayat 17 sampai 19. Nah, Lause akan bacakan, Nunu dengerin ya. Oke Lause.
Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Lause mau nanya. Apa Lause? Nah, kadang-kadang ya Lause, mungkin Nunu, atau kita semua ingin menjadi orang yang paling kuat, Iya dong. paling cepat, Iya, paling hebat, pengen. pokoknya juara deh. Iya dong. Kamu Kayak juga- Nunu. Ya, kamu juga gitu nggak, Nu? Iya, Nunu dari kecil juara, hebat, pinter. Wah, keren. Nah, ini jelas ya, dilihat dari pertandingan olahraga. Nunu suka nonton olahraga nggak? Suka. Nah, coba ya, Lause mau mengetes pengetahuan Nunu. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, olahraga apakah ini, Nu? Ayo. Itu olahraga catur. Wah, pinter. Nah, kira-kira apa sih yang dipertandingkan? Ayo. A. Kekuatan. B. Kepandaian. C. Kecepatan. D. Kelenturan. Apa? Itu pasti mempertandingkan kepandaian. Ya, pinter Nunu. Iya, siapa dulu? Nunu. Wah, coba yang kedua. Gambar apakah ini? Olahraga apa ini? Itu sih gampang Lause. Apa? Itu pasti pertandingan lari. Wah, terus kira-kira apa sih yang dipertandingkan? A. Kekuatan. B. Kepandaian. C. Kecepatan. D. Kelenturan. Itu udah pasti kecepatan. Wah, Nunu pinter. Coba-coba terakhir deh. Pasti bisa jawab nggak ya? Coba. Nah, kira-kira olahraga apakah ini? Ayo, Itu ayo. olahraga senam. Itu senam. Hah? Senam? Iya, Kok senam sih? betul. Senam apa? Itu Senam SKJ? senam apa aja, yang pasti itu senam. Itu olahraga sumo. Namanya sumo. Nah, kira-kira apa sih yang dipertandingkan olahraga sumo ini? A. Kekuatan. B. Kepandaian. C. Kecepatan. D. Kelenturan. Apa? Aku tahu. Apa? Kalau itu bukan senam, berarti itu sedang tanding gulat ya. Berarti itu sedang adu kekuatan. Ya, betul. Wah, Nu, Lause bertanya sama kamu jawab semuanya benar. Wah, Iya. kamu pintar juga ya. Memang Lause, aku kan sudah bilang dari kecil aku juara, aku pintar, aku tahu semua hal. Wow, hebat kamu. Nah, Lause mau nanya nih, kira-kira siapa sih yang memberikan kepintaran itu? Nah, Papa, mama aku pintar, mungkin dari mereka ya. turunan ya. Iya kayaknya. Iya, mama papa kan pinter juga. Nah, itu kira-kira siapa sih yang kasih kepintaran, kepandaian? Ayo. Oma, opa, atau kakek nenek gitu? Ya sama aja. Jadi intinya dari mulai oma, opa, mama, papa, sama kamu, Nu, semuanya pinter. Dikasih kepintaran, kepandaian. Nah, siapa itu yang kasih? Ayo.
nggak tahu pintar dari sananya gitu. Ya, Nunu lupa. Nih, Nu, lihat ya. Banyak orang yang melupakan bahwa semua kekuatan, kepandaian, kecepatan, pokoknya segala kelebihan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan Allah. Iya dong, semua pemberian kelebihan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, jadi sebagai anak Tuhan yang baik, nah kita harus menggunakan semua talenta itu, semua kekuatan itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Ya, betul kan, Nu? Iya, benar-benar Lause benar. Nah, hari ini Lause akan bercerita tentang seseorang yang bernama Simson. Nunu mau mendengarkan? Mau? Siapa Simson? Nah, sekarang kamu boleh duduk dengan baik ya. Lause akan menceritakannya. Oke Lause, aku mau duduk manis dulu ya. Bye anak-anak, aku juga pengen dengerin Lause Hani. Aku masuk dulu ya. Bye. Nah, adik-adik, Lause hari ini akan menceritakan tentang seseorang yang bernama Simson. Nah, Simson ini diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Karena Allah memilih Simson sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu. Dan Allah berpesan kepada Simson agar tidak memotong rambutnya. Karena Allah memakai rambutnya agar Simson belajar taat kepada Tuhan. Nah, cerita selanjutnya, ketika suatu hari Simson bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Delilah. Nah, Simson ini ya sangat cinta sekali sama Delilah ini, sehingga Simson tidak begitu menghiraukan pesan Tuhan buat Simson. Nah, pada suatu ketika raja-raja orang Filistin bertemu dengan Delilah, karena tahu nih Delilah itu berteman dengan Simson. Nah, para penguasa ini berkata kepada Delilah, "Delilah, kamu kan deket sama Simson. Coba kamu korek-korek keterangan bagaimana sih cara untuk mengalahkan dia. Karena dia itu begitu kuat sehingga kami susah untuk mengalahkannya. Kalau kamu berhasil, nanti aku akan berikan uang yang sangat banyak kepada kamu." Nah, adik-adik, ternyata Delilah ini lebih milih mengkhianati Simson. Delilah ini cinta uang. Nah, akhirnya Delilah menyepakati apa yang diminta oleh raja-raja orang Filistin. Nah, suatu saat Delilah bertanya kepada Simson. Dia merayu-rayu ngomongnya gitu ya, merayu-rayu. Nah, dia bilang begini ke Simson. "Nah, Simson, kamu kok bisa kuat? Apa sih kelemahan kamu?" Nah, lalu Simson bilang begini. "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan lemah." Nah, lalu Delilah melakukan apa yang diomongkan Simson. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, ketika Delilah berteriak, "Simson, orang Filistin menyergap engkau." Nah, langsung Simsonnya melepaskan tali itu dengan mudahnya. Wah, tali itu langsung beruraian kemana-mana. Nah, Delilah tahu, dia marah. "Wah, Simson, kamu membohongi aku. Ternyata apa yang kamu sudah katakan kepadaku, kamu berbohong." Nah, Delilah itu sebenarnya marah ya karena dibohongin oleh Simson. Nah,
Yang kedua kali pun begitu. Delila datang lagi kepada Simson dan merayu kembali dengan Simson. Nah, Delila berkata lagi, "Simson, ayolah katakan kepadaku, kenapa sih kamu bisa kuat? Apa yang membuat kamu bisa kuat? Apa kelemahan kamu, Simson? Ayolah katakan kepadaku." Gitu kan. Terus merayu. Akhirnya Simson bilang begini, "Oke, aku akan bilang, jika aku diikat dengan tali yang baru, yang belum pernah dipakai dalam pekerjaan apapun, di situ baru aku akan lemah." Oh gitu ya. Nah, langsung Delila melakukan apa yang dikatakan oleh Simson itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Tali itu pun lepas kembali. Nah, Delila benar-benar marah. "Aduh Simson, ini yang kedua kali kamu menipu aku, kamu membohongi aku." Nah, tidak sampai di situ saja. Delila terus mencari cara, ini bagaimana caranya untuk supaya Simson mengatakan hal yang sebenarnya. Nah, ini yang ketiga kalinya. "Simson, tolonglah katakan kepadaku." Sambil merengek-rengek ya, Delila ini ngomongnya sambil nangis-nangis. Nah, mungkin Simsonnya tidak tahan dengan rengekan Delila ini. Akhirnya Simson bilang begini, "Oke, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin dan mengokohkannya dengan patok, maka aku akan lemah. Itulah kelemahan aku." Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata Simson bohong kembali. Wah, Delilahnya marah-marah. Dia kecewa. Dia menangis meraung-raung, merengek-rengek kembali untuk meminta Simson berkata yang sejujurnya. Pada akhirnya Simson lupa akan pesan Tuhan buat dirinya. Karena Simson ternyata tidak kuat terhadap rayuan Delila ini. Karena Delila ini terus-terusan merayu Simson, merengek-rengek untuk supaya mengatakan apa sih kelemahan Simson. Nah, akhirnya Simson menceritakan segala isi hatinya. Dia bilang begini kepada Delila, "Kepalaku tidak akan pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap." Nah, Delila pun melihat bahwa kali ini Simson sepertinya jujur. Nah, lalu Delila pun pergi. Dia mendatangi raja-raja orang Filistin. Delila mengatakan bahwa kelemahan Simson adalah rambutnya harus dicukur sehingga Simson nanti akan menjadi lemah dan tidak kuat kembali. Nah, lalu Delila kembali ke Simson dan Delila berkata kepada Simson, "Ayo, duduklah, tidurlah di pangkuanku." Nah, ketika Simson tertidur lelap, Delila memanggil orang-orang Filistin itu, lalu menggunting rambut Simson. Nah, apa yang terjadi? Simson menjadi lemah. Dia tidak punya kekuatan kembali. Orang-orang Filistin menangkap Simson. Dia membelenggu Simson dengan rantai supaya Simson tidak kabur lagi. Nah, Simson dibawa ke dalam penjara. Dan di dalam penjaranya, Simson bekerja menggiling. Nah, Simson tidak menyadarinya bahwa Tuhan sudah meninggalkan Simson. Nah, kenapa Tuhan meninggalkan Simson? Karena Simson tidak patuh kepada Tuhan. Nah, tidak patuhnya di mana? Nah, tidak patuhnya karena Simson mengatakan hal yang
Tuhan larang kepada Delila. Nah, mata Simson dicungkilnya sehingga Simson tidak bisa melihat kembali. Nah, pada suatu hari orang-orang Filistin merayakan perayaan dewa mereka. Nah, lalu mereka meminta supaya Simson dipanggil. Nah, ternyata Simson ini dipanggil hanya untuk dijadikan lelucon, diketawain semuanya. Nah, kasihan ya. Nah, tapi itulah ya konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan oleh Simson, yaitu tidak taat kepada Tuhan. Nah, pada saat perayaan itu, Simson berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekali ini saja Tuhan, tolong berikan kekuatan agar aku bisa membalaskan apa yang sudah orang-orang Filistin lakukan." Nah, disitulah Simson berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ketika Simson memeluk tiang, nah, tiang itu segera bergetar. Dia membungkuk badannya. Apa yang terjadi adik-adik? Tiang itu pun runtuh. Semua gedung yang mereka sedang merayakan perayaan runtuh. Orang-orang Filistin mati, semua yang hadir di situ pada mati, dan Simson sendiri mati di tempat itu. Nah, demikianlah cerita pada hari ini. Kita panggil Nunu kembali ya. Nunu? Ya. Nunu? Ya. Nah, tadi kamu dengar nggak apa yang Lause ceritakan? Tunggu dong, seru banget. Ya, tentang Simson ya. Iya. Nah, Simson ini adalah seseorang yang dipilih Allah untuk sebagai apa? Pembela Bangsa Israel. Iya, pembela bangsa Israel. Nah, Tuhan memberikan sesuatu hal yang istimewa kepada Simson, yaitu Beri kekuatan yang luar biasa. Iya, betul ya. Nah, tapi sayang ya, Simson dia tidak taat kepada Tuhan. Dia lebih memilih untuk menceritakan sesuatu hal yang memang dilarang oleh Tuhan. Nah, jadinya apa yang terjadi? Dia hilang kekuatannya kan? Iya, betul. Nah, karena Simson tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Simson kehilangan kekuatan itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semua talenta, kekuatan seringkali tidak lagi digunakan untuk melayani dan menyenangkan Tuhan, tapi hanya untuk dijadikan alat untuk menyombongkan diri. Nah, bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Nah, tentunya Lause berharap ya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik, misalkan adik-adik bisa bernyanyi. Aku Nunu, bisa. bisa nyanyi. Bisa, suaraku bagus. Nah, ayo gunakan untuk Tuhan, persembahkan untuk Tuhan. Nunu bisa nyanyi buat mama, papa, oma, opa. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, Lause mau nanya, talenta apa sih yang sudah Tuhan berikan pada adik-adik? Satu aja. Apa? Menggambar? Ya, terus apa lagi? Nunu apa Nu? Selain menyanyi? Aku juga bisa menggambar tadi seperti lo bilang. Ya, nah adik-adik, apakah adik-adik sudah mempersembahkan talenta itu untuk dipakai melayani Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan, baik itu di keluarga atau di sekolah maupun di gereja? Nah, sekarang Lause mau kita ajak untuk
ayat hafalan. Nah, nanti Nunu, Lause mau tes Nunu lagi ya. Oke, Lause. Nah, Roma 6 ayat 13b. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sekali lagi ya, Roma 6 ayat 13b. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Coba Nu. Oke, aku juga bisa. Nunu pinter. Tuhan. Ayo. Tuhan pinter. Roma 6 ayat 13b. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Wah, Nunu pinter, hebat. Ya, adik-adik, Lause juga mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat ini di rumah ya. Oke, nah sekarang kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih kembali untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong ajari kami terus bahwa apa yang kami miliki, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, tolong supaya kami selalu mempersembahkannya untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih hari ini sudah boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Dah. Bye. Sampai jumpa.